Selamat hari Minggu adik-adik yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali. Shalom damai sejahtera buat kita semua. Apa kabar adik-adik selama 1 minggu di rumah? Kiranya aktivitas yang kalian lakukan di rumah bersama papa, mama, kakak, adik menjadi aktivitas yang seru dan menyenangkan ya. Karena kalian bisa bermain bersama dan belajar bersama. Oh ya adik-adik, tentu kalian sudah mengetahui bahwa saat ini negara kita sedang menghadapi virus corona yang sangat berbahaya dan dengan penularan yang sangat cepat. Namanya virus corona COVID-19. Itu sebabnya kita harus taat kepada pemerintah, kepada para pemimpin agama yang menyarankan agar kita belajar maupun beribadah di rumah. Menghadapi virus corona tersebut, adik-adik tidak perlu takut karena ada Tuhan beserta kita yang melindungi dan menjaga kita selalu. Tapi tetap harus waspada ya. Caranya, jaga kebersihan tubuh, jaga kebersihan rumah, tempat tinggal kita, lingkungan kita, rajin-rajin mencuci tangan dengan sabun, makan makanan yang bergizi, sertakan sayur pada makanan kalian, dan makan buah-buahan. Tidur yang cukup, minum air putih yang cukup, dan jangan lupa olahraga juga. Oke? Kita senantiasa tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Sekalipun ibadah kita lakukan di rumah, kiranya sukacita kita tidak berkurang, tapi tetap bisa penuh sama seperti kita ketika beribadah di gereja. Kak Herti akan mengundang adik-adik semua untuk bangkit berdiri, dan dengan penuh sukacita kita akan menyanyikan sebuah lagu. Halo, halo, hello, hello, olah, olah. Kalian adik-adik semuanya hebat deh. Tadi waktu memuji Tuhan penuh semangat dan sukacita. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi kepada ibadah kita buka dulu ibadah kita dalam doa ya adik-adik semua. Bapa di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada hari ini kami bersyukur karena Tuhan izinkan kami boleh kembali beribadah online. Terima kasih buat kesehatan dan kesempatan yang indah ini. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dan kami rindu Tuhan menolong kami ketika kami beribadah dari awal, pertengahan, sampai selesainya. Penyertaan-Mu mengikuti ibadah kami ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan ibadah ini di dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik semua, Kak Herti juga mau mengajak kita untuk menyanyikan satu lagu pujian Tuhan Allah di tengah kita. Yuk, mari bangkit berdiri semua. Tuhan Allah di tengah kita bersama.
persembahannya, kalian boleh masukkan ke dalam amplop. Minggu depan ketika kalian datang ke gereja, amplopnya dibawa ya. Sebelum kita persembahan, kita mau berdoa dulu. Bapa di dalam surga, tiba saatnya kami mau memberi persembahan. Tuhan memberkati, kiranya setiap persembahan yang terkumpul dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih juga buat setiap adik-adik yang memberi. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan melalui papa mama mereka terhadap adik-adik kami ini. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan orang tua mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memberi. Amin. Kita lanjutkan. Kita naikkan lagu puji-pujian kita ya adik-adik. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita naikkan lagu Yesus yang termanis buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku.
damai yang luar biasa. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari siapkan hati kalian untuk mendengarkannya. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu lagu. Tuhan memberkati engkau. Adik-adik, lagu untuk masuk ke dalam firman Tuhan ini terambil dari Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Salam adik-adik. Wah, ini minggu kedua kita ibadah online ya. Tapi Kak Win yakin kita semua tetap semangat nih untuk sekolah minggu. Ya, sebelum kita mulai ceritanya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, bersyukur Bapa, kami masih boleh beribadah bersama-sama melalui ibadah online. Biarlah melalui cerita yang akan disampaikan Kak Win, kami semua boleh mengerti apa yang Tuhan hendak sampaikan kepada kami. Berkati Kak Win ya Tuhan, supaya Kak Win bisa menyampaikannya dengan bahasa yang sederhana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, minggu ini perikop ceritanya diambil dari Yohanes 9 ayat 1 sampai 41. Nanti adik-adik jangan lupa ya untuk baca sendiri, baca masing-masing di rumah setelah ibadah sekolah minggu ini. Dari Yohanes 9 ayat 1 sampai 41. Nah, perikop ini menceritakan tentang bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Nah, pada suatu saat Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya melewati kota Yerusalem. Mereka melihat ada seorang laki-laki sedang duduk di pinggir jalan. Matanya buta adik-adik. Nah, dan mereka tahu kalau orang buta ini sudah buta sejak lahir. Nah, melihat orang ini, murid-muridnya Tuhan Yesus heran. Mereka heran, kok ada ya orang buta yang sejak lahir? Kok bisa ya ada ya orang yang sudah buta sejak lahir? Terus mereka bisik-bisik, lalu mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, Rabi artinya guru ya. Rabi, kok bisa ya ada orang yang buta sejak lahir? Itu karena salah dia atau salah orang tuanya? Nah, lalu Tuhan Yesus melihat kepada mereka, lalu berkata, bukan dosa dia, bukan juga orang tuanya, tetapi ada pekerjaan Allah yang ingin disampaikan melalui orang ini. Nah, lalu Tuhan Yesus menghampiri orang buta ini adik-adik. Dia meludah ke tanah, lalu diaduk dengan tanah. Lalu diambil dan dioleskannya kepada kedua mata orang buta itu. Lalu Tuhan Yesus berkata, pergilah,
basuhlah dirimu ke kolam Siloam. Nah, lalu orang buta ini mengikuti saran Tuhan Yesus. Dia pergi ke kolam Siloam, terus dia membasuh dirinya. Nah, setelah dia membasuh dirinya, dia melihat sedikit demi sedikit seperti ada cahaya yang masuk ke matanya. Semakin lama semakin jelas. Ada bayang-bayang orang juga semakin lama semakin jelas. Dan akhirnya dia sadar kalau dia sudah sembuh. Dia sudah tidak buta lagi. Wah, mengetahui bahwa dia sudah tidak buta lagi, dia begitu senangnya. Terus dia sampaikan kepada orang-orang di sekitarnya, "Hai, aku sudah sembuh. Aku disembuhkan oleh Yesus." Hah? Orang-orang ini heran adik-adik. Kok bisa ya? Kan orang ini sudah buta sejak lahir. Kok dia bisa sembuh? Tapi orang ini menceritakan bahwa ia udah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Walaupun masih banyak orang yang tidak percaya, tetapi dia terus menceritakannya. Nah, pada saat dia bertemu kembali dengan Tuhan Yesus, dia mengatakan bahwa dia percaya sama Tuhan Yesus. Lalu dia menyembah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, melalui cerita ini kalau kita lihat nih ya, bagaimana sikap murid-murid Tuhan Yesus pada tadi awal cerita. Kita juga mungkin sering seperti mereka ya. Pada saat kita melihat ada suatu kejadian buruk terjadi kepada orang lain atau kepada kita suka bertanya-tanya, kok bisa ya seperti ini ya? Kok ada ya kejadian seperti ini ya? Nih, contohnya seperti apa yang terjadi sekarang ini. Nah, di mana-mana sekarang sedang ada yang namanya wabah atau pandemi coronavirus. Dan pandemi ini terjadi di sebagian besar negara di dunia, termasuk di Indonesia. Nah, dan gara-gara pandemi ini banyak perubahan ya yang kita alamin ya. Nah, kita mulai melihat banyak banget nih orang sakit, berbondong-bondong ke rumah sakit sampai rumah sakitnya kepenuhan dan pemerintah harus membangun rumah sakit yang baru untuk menampung orang-orang sakit. Nah, kita juga diminta untuk jaga jarak, jangan terlalu dekat sama orang lain, harus setidaknya 1 meter. Kita juga diminta untuk belajar di rumah, orang tua juga bekerja di rumah. Jadi banyak perubahan yang kita alamin karena pandemi coronavirus ini. Terus kita mulai bertanya, kok Tuhan membiarkan hal ini sih? Kok bisa sih hal ini terjadi? Tapi kok Tuhan tidak melakukan apa-apa? Padahal kita belajar dan kita tahu kalau Tuhan Yesus bisa merubah air jadi anggur. Tuhan Yesus juga bisa menyembuhkan orang sakit. Tuhan Yesus bisa mengusir roh jahat. Bahkan Tuhan Yesus bisa menenangkan badai. Nah, tapi kalau untuk coronavirus, kok Tuhan Yesus tidak melakukan apa-apa? Jangan lupa seperti apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Karena ada pekerjaan Allah yang ingin dinyatakan melalui peristiwa ini. Nah, kalau begitu, coba kita lihat. Tuhan Yesus ingin mengajarkan kita bagaimana sikap kita menghadapi masa-masa sulit seperti ini. Kalau kita lihat nih, respon atau sikap orang pada saat mengalami masa sulit selama coronavirus ini. Nah, seperti pada saat di awal dikatakan bahwa Indonesia sudah masuk coronavirus, orang-orang berebutan belanja di supermarket, mereka borong masker, mereka borong bahan makanan, sampai sekarang orang kesulitan untuk beli masker dan untuk beli disinfektan. Nah, coba kalau udah seperti itu, apakah baik? Ada juga orang yang mengeluh, komplain, kok lama banget sih? Aku kan jadi gak bisa main keluar, aku juga gak bisa untuk ke mall. Kapan sih ini selesainya? Ada juga kemudian orang yang marah-marah. Aduh Tuhan, kok bisa sih ini terjadi? Kenapa sih ini mesti terjadi? Nah, tapi Tuhan Yesus tidak menginginkan kita untuk bersikap atau memberi respon yang seperti itu ya adik-adik. Terus kalau begitu, bagaimana dong kita harus bersikap? Nah, melalui masa-masa sulit, kita akan belajar. Pertama, dikatakan di Mazmur 46 ayat 10,
dikatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa kita untuk bersikap tenang, untuk diam, dan untuk mengetahui bahwa Tuhanlah yang pegang kendali, bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas seluruh bumi dan segala isinya. Jadi kita nggak usah takut. Kita harus ingat bahwa semuanya ada di dalam kendali Tuhan. Dan Tuhan tetap menginginkan yang terbaik, bahkan melalui masa-masa yang sulit ini. Ya. Nah, terus kemudian respon apa lagi yang harus kita berikan adik-adik? Nih, dikatakan di Efesus 5 ayat 16, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, Kak Win mau tanya dulu nih, selama kalian belajar di rumah, apa aja nih yang sudah kalian lakukan? Apakah kalian cuma duduk-duduk, tidur-tiduran, atau main HP? Nah, kalau Alkitab katakan untuk pergunakan waktu yang ada, berarti kita diberikan waktu ini untuk kita pergunakan sebaik-baiknya. Contohnya, kita diminta untuk belajar di rumah. Nah, pergunakan waktu yang ada. Karena ini waktu yang baik untuk kita bisa konsentrasi. Kita juga bisa belajar dari tempat-tempat yang lain kan. Ada banyak aplikasi atau banyak website yang menawarkan belajar gratis. Pergunakan itu untuk kita bisa belajar mandiri di rumah. Apalagi untuk adik-adik yang sebentar lagi akan dari SD naik ke SMP atau dari SMP naik ke SMA. Ini waktu yang bagus buat adik-adik belajar sendiri di rumah. Waktu yang bagus untuk berkonsentrasi. Gunakan waktu itu ya. Dan ada juga waktu yang kita bisa gunakan bersama-sama dengan papa mama dan kakak adik di rumah. Nah, biasanya kalau papa mama sibuk kan di luar bekerja. Nah, sekarang mumpung papa dan mama yang mungkin sebagian besar di rumah, kita bisa pergunakan waktu mungkin untuk main bareng, untuk nonton bareng, untuk ngobrol bareng. Ya, pergunakan waktu yang ada untuk bersama-sama dengan keluarga. Jangan nanti malah sendiri-sendiri di rumah, sendiri-sendiri di kamar. Nah, kalau sore-sore ngeliat papa atau mamanya ada di rumah, ajak ngobrol, ajak main. Ya, karena ini waktu yang baik untuk berkumpul bersama keluarga. Dan, nah ini juga satu lagi. Ini juga waktu yang baik untuk kita baca firman Tuhan. Baca Alkitab adik-adik. Nah, Kak Win kan suka tanya nih sama adik-adik, sudah dibaca belum firmannya? Udah dibaca belum Alkitabnya? Nah, banyak yang dari kalian bilang, aduh Kak nggak sempet Kak, pagi-pagi udah mesti mandi, udah mesti siap-siap ke sekolah, pulang udah capek, jadi nggak sempet Kak. Nah, sekarang mumpung kalian juga nggak diburu-buru buat mandi untuk pergi ke sekolah, pergunakan waktu yang ada untuk baca Alkitab. Kenapa? Karena Tuhan kasih waktu ini juga untuk kita mencari Tuhan, untuk kita mengenal Tuhan. Ya, jadi pergunakan waktu yang ada juga untuk baca firman. Nah, kemudian setelah kita menggunakan waktu yang ada, apalagi nih sikap kita? Nih, kita buka yuk di Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Nah, siapa nih yang tahu pemerintah udah nganjurin kita untuk apa aja? Nah, bener, pemerintah kan udah wanti-wanti nih, udah kasih tahu, udah nyuruh kita. Pertama, kita harus apa? Sering-sering cuci tangan. Nah, lakukanlah itu dengan baik. Pemerintah juga menganjurkan kita untuk nggak sering-sering megang muka, terutama mata, hidung, sama mulut, karena area itu adalah tempat yang dimana kita bisa virusnya masuk ke tubuh kita. Nah, pemerintah juga udah menyarankan supaya kamu sehat, kuat, harus banyak-banyak makan sayur sama buah. Nah, ayo kalian ikutin nggak apa anjuran pemerintah? Nah, ikuti adik-adik, karena ada maksudnya pemerintah itu melakukan itu supaya penyebaran virusnya tidak semakin meluas kalau kita taat dan ikut aturannya, ya. Nah,
Coba kita ulang lagi. Apa aja sih respon atau sikap yang harus kita berikan selama melewati masa-masa sulit ini? Pertama, untuk tetap diam, percaya kalau Tuhan yang pegang kendali. Kalau Tuhanlah yang memegang kontrol atas seluruh kehidupan ini, seluruh yang ada di dalam dunia ini, adik-adik, dan percaya bahwa Tuhan menginginkan yang terbaik. Yang kedua, kita harus mempergunakan waktu dengan bijaksana. Dan yang ketiga, kita juga harus nurut anjuran pemerintah. Nah, kalau kita memberikan respon yang baik, maka kita bisa melewati masa-masa sulit ini dengan respon atau sikap yang benar. Nah, sebelum Kak Win menutup cerita kita, Kak Win pengen kita lihat. Nah, berkenalan dengan seorang ibu yang namanya Fanny Crosby. Dia adalah orang Amerika. Dia lahir tahun 1820. Dan Fanny Crosby ini sudah buta, adik-adik. Bahkan dia buta semenjak umurnya kurang lebih 6 minggu. Karena ada kesalahan dokter ya waktu itu yang menyebabkan dia buta. Dan butanya permanen, artinya dia akan buta untuk selamanya. Nah, tetapi si Fanny Crosby ini sejak kecil walaupun dia buta, dia diajarkan terutama oleh neneknya untuk mengenal Tuhan. Dia diajarkan untuk baca Alkitab. Dia mulai dari kecil, dia dibiasakan untuk baca Alkitab. Dan bahkan kalau Kak Win baca itu kurang lebih umurnya 8 tahun, dia udah terbiasa dalam 1 minggu dia menghafalkan perikop-perikop yang di dalam Alkitab, adik-adik. Nah, karena kebiasaannya itu, dia juga sudah mulai mempunyai apa yang dikatakan, dia bisa mulai menciptakan lirik-lirik lagu. Nah, dan karena itulah Tuhan Yesus pakai dia luar biasa. Sampai pada akhir hidupnya, dia sudah menciptakan kurang lebih 9.000 lagu, adik-adik. Salah satunya nih yang kalian akan lihat, banyak lagu-lagu yang diciptakan yang kita suka denger nih. Contohnya, ku berbahagia, atau mampirlah dengar doaku. Banyak adik-adik lagu-lagu Fanny Crosby yang sering dinyanyikan bahkan sampai sekarang ini. Dan di umur yang masih muda dia bertemu dengan presiden, dengan pejabat-pejabat, karena Tuhan pakai dia luar biasa. Nah, coba kalau kita menjadi seperti Fanny Crosby yang sudah buta sejak lahir. Nah, apakah kita bisa memberikan respon yang benar seperti dia? Nah, kita belajar ya bahwa mungkin memang ada waktu-waktu sulit yang diizinkan Tuhan, tapi Tuhan kita menginginkan kita belajar, menginginkan kita bisa mempunyai sikap yang benar supaya kita bisa melewati masa-masa yang sulit ini. Oke? Nah, kalau begitu demikian cerita dari Kak Win. Nanti kita akan menyambungkan kreativitas yang akan dibawakan oleh Kak Kika ya. Oke. Sekarang waktunya kalian melakukan aktivitas. Tadi kalian sudah dengarkan bagaimana kita bisa memberikan respon dengan baik melalui masa-masa sulit. Salah satunya adalah menggunakan waktu dengan bijaksana. Untuk itu, coba kalian praktekkan kegiatan positif apa saja yang kalian lakukan di rumah dalam liburan ini. Kemudian, kalian laporkan dalam bentuk tulisan atau gambar. Contohnya seperti yang kakak buat. Kakak menggunakan kertas HVS, kakak lipat 2, kakak potong, dan kakak sambung sehingga bentuknya seperti ini. Kakak kasih judul My Activities 14 Days Isolation. Kegiatan yang dilakukan adalah belajar, buat kue, buat instastory, olahraga, main musik, baca Alkitab, atau kegiatan-kegiatan lain yang memang kalian lakukan di rumah. Kemudian, kalian bisa laporkan dalam WhatsApp grup kelas masing-masing. 2 orang tercepat yang mengirimkan laporan ini akan diberikan hadiah. Kakak tunggu ya. Ibadah sekolah minggu kita selesai. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah online pagi hari ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan.
biar Tuhan yang memimpin kami sepanjang minggu ini. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa kami yang saat ini terserang wabah virus corona. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami sehingga mereka boleh memberikan kebijakan-kebijakan yang baik untuk seluruh warga Indonesia. Kami berdoa juga untuk tim medis yang membantu dengan kerja keras mereka membantu para pasien. Tuhan yang memberikan kekuatan kesehatan kepada mereka, dan kepada warga Indonesia yang terkena virus corona ini Bapa, Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk minggu depan kami bisa berkumpul lagi bersama-sama beribadah di gereja. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dari hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa.